Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nabila Qurrata Ainin di Ngaji Bareng Bella. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penafsiran dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri merupakan surat ke-101 di dalam Al-Qur'an, yang mana surat Al-Qari'ah ini secara garis besar menceritakan tentang hari kiamat yang begitu dahsyat dan juga balasan bagi orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya dan juga berat amal timbangan keburukannya. Nah, sebelum ke inti pembahasannya nih, saya akan membacakan ayat-ayat dari surat Al-Qari'ah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Nah, begitulah bunyi dari surat Al-Qari'ah. Selanjutnya kita akan ke pembahasan inti kita, yakni penafsiran dari surat Al-Qari'ah. Pembahasan ini kita mulai dari ayat yang pertama dari surat Al-Qari'ah, yakni Al-Qari'ah. Nah, ayat ini mengandung kata Al-Qari'ah, yang mana Al-Qari'ah ini berakar dari kata qara'a, yang berarti mengetuk. Nah, mengapa ini diartikan sebagai mengetuk? Karena nanti pada saat hari kiamat tiba, manusia merasakan bahwasanya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, sehingga goncangan tersebut bisa memekakkan telinga, pikiran, dan juga hati manusia. Selanjutnya di ayat yang kedua yang berbunyi Mal Qari'ah. Ayat ini mengandung arti tentang pertanyaan, yakni apakah hari kiamat itu? Ayat ini berguna untuk memperbesar perkara dari hari kiamat. Kemudian di ayat yang ketiga yang berbunyi wa ma adraka mal qari'ah, yang berarti dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, ayat ini mengandung arti takkid atau penguatan dari ayat-ayat sebelumnya, yang mana berisi informasi tentang kedahsyatan dari hari kiamat yang akan datang nantinya. Kemudian beralih ke penafsiran dari ayat yang keempat dan yang kelima, yang mana kedua ayat tersebut memiliki kandungan pembahasan yang sama, yakni membahas tentang bagaimana keadaan ketika hari kiamat nantinya. Nah, kita mulai dari ayat yang keempat yang berbunyi Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yang berarti pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, menurut tafsir At-Tabari, keadaan ketika hari kiamat nanti, manusia itu diibaratkan seperti laron-laron yang berterbangan yang sudah keluar dari rumahnya masing-masing, karena rumahnya sudah digoncangkan oleh gempa yang sangat dahsyat, sehingga dia tidak tahu arah. Sehingga manusia diibaratkan seperti laron, karena laron diartikan sebagai hewan yang tidak memiliki daya atau sebagai hewan yang lemah, yang mana manusia nantinya pada hari kiamat
itu merasa seperti orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, kemudian ayat selanjutnya, yakni ayat kelima yang berbunyi watakunul jibalu kal'ihnil manfush, yang berarti dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ayat ini memiliki kandungan, yakni ketika hari kiamat, maka gunung-gunung yang telah dihancurkan itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan oleh angin. Beralih ke penafsiran ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, ayat ke-6 dan yang ke-7 ini memiliki kesamaan pembahasan, yakni tentang imbalan atau balasan bagi orang-orang yang memiliki berat timbangan amal kebaikannya. Nah, kita mulai dari pembahasan penafsiran ayat yang ke-6 yang berbunyi fa'amma man sakulat mawazinuh, yang berarti maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, di dalam ayat ini yang dimaksud dengan orang yang berat timbangan kebaikannya adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan juga Rasulnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-7 berbunyi fahuwa fi 'isyatir radiyah, yang berarti maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Nah, di dalam ayat ini berarti bahwa manusia yang memiliki timbangan kebaikan yang banyak, maka dia akan menemukan kehidupan yang memuaskan, yang mana ketika ia menemukan kehidupan yang memuaskan tersebut, dia tidak akan mengharapkan sesuatu yang lain. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud oleh kehidupan yang memuaskan ini adalah syurga. Kemudian di penafsiran ke ayat selanjutnya, yakni ayat 8 sampai ayat 11, yang mana keempat ayat ini mengandung penafsiran yang sama, yakni tentang balasan bagi orang-orang yang memiliki timbangan amal buruk yang lebih berat. Nah, dimulai dari ayat yang ke-8 yang berbunyi wa amma man khaffat mawazinuh, yang berarti dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nah, di sini menurut tafsir Al-Azhar, ayat ini mengandung arti ketika orang yang memiliki keranjang amal kebaikan itu sedikit, maka ia merupakan orang yang nantinya akan masuk ke dalam jurang yang dalam. Nah, jurang yang dalam ini dijelaskan di ayat yang selanjutnya, yakni fa'ummuhu hawiyah, yang berarti maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, fa'ummuhu hawiyah ini memiliki arti yang tersurat, yakni maka ibunya adalah neraka hawiyah, yang mana ibu ini mengandung arti lain, yakni tempat kembalinya. Nah, selanjutnya di ayat yang 10 yang berbunyi wa ma adraka ma hiyah. Ayat ini menurut tafsir At-Tabari, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apakah neraka hawiyah itu. Nah, dari pertanyaan ini Allah menjawab di ayat selanjutnya, yakni narun hamiyah, yang berarti neraka yang sangat panas. Nah, begitulah penafsiran dari ayat pertama sampai ayat ke-11 dari surat Al-Qari'ah. Kita sudah mengetahui kandungan-kandungan dari ayat per ayat dari surat ini, maka kita dapat mengambil hikmah dari surat ini, yakni kita sebagai muslim, kita harus mengimani adanya
hari kiamat yang begitu dahsyat yang akan terjadi nantinya. Meskipun kita tidak mengetahui kapan hari itu terjadi, tetapi kita harus tetap mengimaninya. Nah, kita sebagai muslim harus mempersiapkan diri dari sekarang supaya kita nantinya akan menjadi golongan, termasuk ke dalam golongan yang berat amal kebaikannya, bukan termasuk golongan yang berat amal keburukannya. Nah, kita bisa mempersiapkan diri dari mentaatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, menambah ibadah kita, dan juga ikhtiar-ikhtiar lain yang berhubungan dengan amal kebaikan. Nah, selain itu, selain kita ikhtiar berbuat kebaikan, kita juga harus berdoa kepada Allah supaya kita ditakdirkan nantinya sebagai golongan orang-orang yang memiliki timbangan amal baik yang lebih berat. Nah, kedua ikhtiar tersebut harusnya kita jalankan sejak saat ini supaya nantinya kita dapat pertolongan dan menjadi golongan orang-orang yang baik tersebut. Nah, sekian materi kita kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang, pertemuan yang lain. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.